Kode lagi dari bos Persib. Ada apa dengan Persikabo? Berita klub Liga 1 dan rekap transfer sementara, semuanya akan kami rangkum di Rio Hotspot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Rasa penasaran bobotoh tentang siapa saja pemain baru yang akan masuk ke Persib semakin tinggi, apalagi bursa transfer ini dibuka. Meskipun sejauh ini pihak Persib menyatakan belum ada satupun yang deal sampai sekarang ini. Namun demikian, para bobotoh terus mencocok-cocokkan apa saja yang diposting oleh Persib ataupun petinggi Persib. Seperti yang terjadi baru-baru ini ketika bos Persib Teddy Cahyono memainkan permainan yang sedang hit, yakni lato-lato, itu pun dicocok-cocokin oleh para cocokologi. Ada yang bilang ini kode pemain baru. Kodenya dari mana? Kan emang lato-lato lagi hits. Menurut para cocokologi, orang sekelas bos Persib seperti Teddy Cahyono memainkan lato-lato bukanlah hal lumrah. Apalagi lato-lato yang dimainkan itu berwarna hijau. Kenapa harus warna hijau? Menurut para cocokologi ini adalah kode jika akan ada pemain dari tim hijau yang akan merapat ke Persib. Apalagi musim ini Persib ada slogan hijau biru yang baru. Jelas sosok dari tim hijau ini adalah Alwi Slamet dari Persebaya yang memang sudah sejak awal jadi perbincangan. Tapi benarkah ini? Oke, kita sedikit flashback ya saat awal musim ini, saat bos Persib Teddy Cahyono ditanya oleh media Persib, "Pak, pilih mana, Alwi atau Yusuf?" Tanya media Persib. Yang dimaksud Alwi adalah Alwi Slamet dan Yusuf Maelana. Dan jawaban Teddy Cahyono kala itu adalah, "Kira-kira menurut kalian bagusan mana?" Itulah sebuah jawaban sekaligus pertanyaan yang mengisyaratkan jika dua pemain inilah yang akan masuk ke Persib di bursa transfer ini. Memang jika kita melihat kebutuhan sih emang pas ya. Luis Mia itu butuhnya bek kiri, tapi bukan bek kiri sembarangan, bek kiri yang fleksibel. Dan kebetulan baik Alwi maupun Yusuf ini juga memiliki hal ini. Alwi Slamet posisi aslinya adalah bek kiri dan kanan, tapi saat ini jadi gelandang. Yusuf Maelana pun demikian, aslinya bek kiri tapi saat ini jadi wingback atau sayap. Nah, Luis Mia adalah tipe pelatih yang suka pemain yang multi posisi atau fleksibel seperti ini. Jadi bisa ditempatkan di berbagai posisi. Jadi kalau emang cocok-cocokan emang pas sih. Tapi ya kita nggak tahu apakah Yusuf Maelana atau Alwi Slamet yang akan diboyong ke Persib. Meskipun akhirnya kabar terbaru mengatakan jika Alwi Slamet sudah memperpanjang kontrak di Persebaya hingga 3 tahun ke depan. Jadi pilihannya tinggal satu nih, Yusuf Maelana saja. Itu pun kalau deal ya, kita tunggu saja nanti. Kita ke Persikabo. Ada berita yang mengejutkan nih dari Persikabo. Pelatih Persikabo Jajang Nurjaman kabarnya meninggalkan tim Persikabo. Kami pun coba mencari tahu kebenaran hal ini, namun belum ada jawaban yang pasti apakah Janur pergi itu hengkang dari Persikabo atau Janur pergi itu untuk liburan. Namun dari sumber yang kami dapat, hal ini berawal usai manajemen Persikabo kecewa pada Janur lantaran di sistem bubble kemarin Persikabo jadi salah satu tim yang tak pernah raih kemenangan. Untuk itu, manajemen Persikabo meminta agar Jajang Nurjaman membenahi tim ini. Dan Janur pun merespon dengan meminta untuk berbelanja pemain. Namun ditolak oleh manajemen Persikabo dengan alasan penghematan keuangan. Hal ini pun terlihat ketika Persikabo hanya memperpanjang kontrak para pemain asing dan justru melepas sejumlah pemain.
Sebenarnya keinginan, ambisi, dan tujuan Jajang Nurjaman di Persikabo ini sudah terlihat ya sejak Janur latih Persikabo di awal musim ini. Janur seolah ingin membangun Persib KW atau Persikabo rasa Persib. Kenapa Janur ingin membangun Persikabo rasa Persib? Alasannya adalah meskipun Janur ini legenda Persib, tapi Janur ini masih sakit hati pada Persib lantaran prestasinya sebagai pemain maupun pelatih dianggap tak dihargai oleh Persib dengan memecat Janur di 2017 silam. Dan untuk memenuhi ambisinya inilah Janur pun di Persikabo merekrut sejumlah pemain yang pernah membela Persib seperti Saifullah Maulana, Yandi Sofyan hingga Agung Mulyadi. Dan ini belum tuntas. Nama-nama seperti Deddy Kusnandar, Abdul Aziz, bahkan Ahmad Jufrianto pun kabarnya dilirik oleh Janur. Tapi mungkin ambisi Jajang Nurjaman ini tak sejalan dengan keinginan manajemen Persikabo. Dan mungkin ada masalah intern lain ya antara Persikabo dengan Jajang Nurjaman yang kami pun tak tahu. Dan kita akan lihat nanti nih, apakah benar Janur keluar dari Persikabo. Dari Rans Nusantara FC, desas-desus Rans akan pindah ke Padang dan berganti nama menjadi Rans Padang FC pun terus bergeliat. Hal ini usai bos Rans Raffi Ahmad sempat mengajak keluarganya ke Padang. Rans bisa saja pindah ke Padang lantaran istri dari Raffi Ahmad yakni Nagita Slavina adalah keturunan Padang, yakni satu kampung dengan kiper Persib Teja Paku Alam di Painan. Alasan Raffi Ahmad ingin memindahkan Rans ke Padang adalah lantaran kurangnya dukungan bagi Rans di Jakarta maupun Bogor. Rans memang klub yang ambigu, yakni klub yang tak jelas asal daerahnya. Setelah hengkang dari Cilegon karena berganti nama menjadi Rans Nusantara, Rans pun menetap di Jakarta namun bermarkas di Bogor. Harapan Raffi Ahmad awalnya ingin bermarkas di Bogor lantaran ingin mencari simpatik warga Jawa Barat agar mendukung Rans. Tapi rupanya Rans belum bisa mengungguli popularitas Persib sebagai klub nomor 1 di Jawa Barat. Begitupun di Jakarta, Rans belum bisa mengalahkan popularitas Persija sebagai klub nomor 1 di Jakarta. Lalu bagaimana dengan di Padang? Apakah Rans mampu mengungguli popularitas Semen Padang sebagai klub nomor 1 di Sumatera Barat? Setelah sebelumnya Direktur PT LIB Peri Paulus dikritik oleh Bobotoh lantaran menyatakan GBLA belum layak verifikasi, kini giliran supporter Persija Jackmania yang mengkritik Peri Paulus. Hal ini terjadi usai PT LIB memastikan laga tunda antara PSS Sleman versus Persija Jakarta akan dilanjutkan tanggal 8 Januari 2023. Menurut para Jackmania, meskipun ini laga tunda dan hanya setengah babak, tapi itu akan membuat skuad Persija kelelahan lantaran 3 hari berselang akan menghadapi tim musuh bebuyutan yakni Persib Bandung di laga tunda lain yakni tanggal 11 Januari 2023. Para Jackmania mengatakan kenapa laga ini tak digelar di bawah tanggal 8 seperti tanggal 6 atau 7 agar masa recovery tim Persija lebih lama. Namun menurut Direktur PT LIB Peri Paulus, tanggal 8 Januari sudah sesuai kesepakatan antara pihak PT LIB, Persija dan PSS Sleman. Dan menurut Peri Paulus, laga ini hanya digelar setengah babak dan akan tetap dilangsungkan di Stadion Manahan Solo. Kita ke bursa transfer. Per tanggal 2 Januari 2023 atau tepatnya 1 hari sebelum bursa transfer resmi dibuka, ada sejumlah pemain yang telah resmi dinyatakan bergabung dengan klub Liga 1 atau pemain yang resmi pindah dari klub Liga 1 ke klub Liga 1 lainnya. Ada juga pemain yang sudah deal namun belum diumumkan, ada yang masih negosiasi dan juga ada yang masih sebatas rumor. Lalu ada siapa saja? Berikut inilah rekapnya. Ingat, bursa transfer itu sewaktu-waktu bisa langsung berubah. Untuk pemain yang telah resmi atau telah diumumkan oleh klub adalah Borneo FC mendapatkan Amrizal Umanaelo dari Barito Putra, Persik Kediri mendapatkan Beni Oktovianto dari PSMS Medan, Dewa United mendapatkan Brian Fatari dari Persipura Jayapura, Dewa United mendapatkan pelatih baru yakni Jan Olde dari Kering, dan PSS Semarang mendapatkan Adi Satrio dari Persik Kediri.
Untuk pemain yang sudah deal namun belum diumumkan, ada nama-nama seperti Dandi Maulana dari Persebaya yang deal dengan Persija, ada Paulo Victor dari klub Visaka FC di Kamboja deal dengan Persebaya, ada Z Palente dari PS Sleman yang deal dengan Persebaya, serta Igor Vidal dari Persebaya yang deal dengan PSS Sleman. Sementara pemain yang masih dalam taraf negosiasi, mereka adalah ada Deddy Kusnandar dari Persib yang bernegosiasi dengan Persikabo, ada Johan Yoga dari PSM Jogja ke Persikabo, ada Rian Ardiansyah dari PSIS yang akan ke Barito, ada M Ridwan dan M Rivaldi dari Persik Kediri yang akan ke Dewa United, ada Gunansar Mandowen dari Persipura yang akan ke PSM Makassar, Alwi Slamet dari Persebaya yang akan ke Persib Bandung, lalu ada Yusuf Mailana dari Persik Kediri ke Persib Bandung, Iputu Gede Juni Antara dari Bayangkara ke Persija Jakarta, ada M Hargianto dari Bayangkara ke Persija Jakarta, ada Sandi Sute dari Rans ke Bali United, Meru Kimura dari Rans ke PSIS, dan Randy Saputra dari PSIS ke Dewa United. Dan tentu saja para pemain yang masih sebatas rumor. Ada Guilherme Batata dan Yeven Bokashvili yang akan kembali ke PSS Sleman. Ada Lutfi Kamal dari Barito yang kabarnya akan ke PSIS. Ada Guntur Triaji dari PSIS yang kabarnya akan ke PSS Sleman. Ada Yosef Ejejari yang dari Bayangkara akan ke Persebaya, Ejecel Duasel dari Bayangkara akan ke Barito Putra, Haris Tuharia dari Madura United ke Rans Nusantara FC, ada Joko Ribowo dari Barito Putra ke PSS Sleman, Rensi Yamaguchi dari Arema ke Barito Putra, Hoki Caraka dari PSS Sleman ke Madura United, Ardi Idrus dan Irfan Jaya dari Bali United ke Persebaya, serta Egy Maulana Fikri yang kabarnya akan ke Madura United. Oke, segitu dulu ya rekap bursa transfer per tanggal 2 Januari 2022 ya. Kalau ada yang berubah ya wajar, kan channel ini nggak bisa cegah klub-klub buat belanja, ya nggak? Nanti kita akan upload lagi nih tentang bursa transfer dan juga klub-klub Liga 1. Oke, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.